Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2652. Adikku hanya milikku. Kalau dia tahu semuanya akan jadi seperti ini, kenapa dia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh seperti mencabut gigi? Sekarang sudah baik-baik saja. Gigi di mulut Anda pada akhirnya akan hilang. Memikirkan hal ini, Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Lalu dia dengan lembut menjepit gigi busuk di mulutnya dengan dua jari. Selanjutnya, ia menggunakan energi dalam tubuhnya untuk menutup beberapa titik akupuntur di mulutnya. Lalu kedua jari itu tiba-tiba putus karena kuat. Hal ini disertai dengan tanggalnya gigi dari gusi. Li Fugui dengan cepat mencabut gigi itu, melihatnya lebih dekat, dan berkata sambil tersenyum kecut, untung saja, saya tidak salah mencabut gigi." Hua Duo dan Sister Ming patah hati. Kedua gadis itu segera berkumpul dan bertanya kepada Li Fugui dengan khawatir, "Fugui, apa kabar? Apakah sakit?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan bersikap jantan, "Tidak sakit." Dia mengatakan tidak sakit, namun sesungguhnya hanya Li Fugui sendiri yang tahu betapa sakitnya rasanya. Tentu ada juga kasus gadis mayat di depannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Si Ji tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Kakak, jangan berpura-pura. Lihat matamu. Sudah ada air mata yang mengalir. Jika sakit, menangislah." "Haha, aku benar-benar ingin melihatmu menangis." Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Kau terlalu banyak berpikir. Aku, Li Fugui, tidak pernah menangis karena disakiti, kecuali menangis sekeras-kerasnya untuk wanita yang kucintai." Berbicara tentang, Li Fugui menatap Si Ji, tidak mau melanjutkan. "Ayo, kita lanjutkan." Bagaimanapun, giginya telah dicabut, jadi Li Fugui memutuskan untuk mencobanya. Jika saja dia tidak sedikit lebih keras pada dirinya sendiri hari ini. Gadis ini, Si Ji, benar-benar berpikir dirinya mudah diganggu. Si Ji ragu-ragu. Meskipun dia adalah Ratu Iblis, giginya adalah bagian dari tubuhnya dan dia tahu rasa sakitnya. Untung, tepat pada saat ini, setelah upaya tak henti-hentinya, Lord Qiandong akhirnya mencapai permukaan. Karena khawatir kemunculannya yang tiba-tiba di kota itu dapat menimbulkan kepanikan di antara umat manusia, Tuan Qiandong memilih bersembunyi di tanah kosong di luar kota. Baru saja sampai di tanah, penguasa istana Qiandong buru-buru membuka mulutnya dan berkata kepada Li Fugui dan Si Ji di mulutnya, "Tuan Li, yang mulia, kami di sini. Tolong jangan saling menyakiti." Sekarang hari mulai gelap. Setelah Li Fugui melirik bagian luar mulut penguasa istana Qiandong, dia tersenyum dan berkata kepada gadis mayat di depannya, "Kakak gadis mayat, menurutmu apakah kita harus keluar? Atau terus bermain?" Putri mayat terkekeh dan berkata, "Saudaraku, kita masing-masing mencabut gigi, jadi akhirnya adil. Ayo berhenti bermain sekarang." "Oke." Hua Duo bergegas maju, meraih tangan Li Fugui dan berkata, "Fugui, berhentilah saat kamu masih unggul. Apakah kamu benar-benar berencana untuk mencabut semua gigimu?" Saudari Ming juga berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, apa yang dikatakan Duo masuk akal, kamu tidak bisa terus main-main." Li Fugui berpura-pura bersikap saleh. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena kalian semua mengatakan lupakan saja, lupakan saja. Lagi pula, aku, Li Fugui, adalah pria yang menghargai wanita. Kakak putri mayat, ayo berangkat, aku akan membawamu ke dunia manusia terlebih dahulu."
Sang putri mayat bersikap seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Dia datang ke Li Fugui sambil terkikik, mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan Li Fugui lagi, dan melompat keluar dari mulut penguasa istana Qiandong. Setelah keluar, Si Ji memandang ke arah lampu neon terang kota Hui di kejauhan. Kemudian dia bertanya kepada Li Fugui dengan heran, "Saudaraku, mengapa dunia manusia sama sekali berbeda dari sebelumnya? Apa benda-benda bercahaya di depan itu? Mungkinkah bintang-bintang di langit jatuh menimpa umat manusia?" Li Fugui perlahan-lahan menarik pikirannya. Dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan putri mayat. Sebaliknya, dia berbalik dan bertanya kepada Hua Duo yang ada di sebelahnya, "Duo, apakah kamu membawa tisu?" Hua Duo mengangguk, mengeluarkan sebungkus kecil tisu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Fugui. Li Fugui mengeluarkan 2 kartu dan menyerahkannya kepada Si Ji. "Kakak Si Ji, tolong bersihkan darah di sudut mulutmu dulu." Si Ji menyeka darah di sudut mulutnya dengan tangannya, lalu bertanya pada Li Fugui, "Kakak, kamu masih belum memberitahuku apa yang terjadi?" Li Fugui tersenyum sedikit, dia berkata kepada putri mayat dengan nada misterius, "Kakak putri mayat, jangan banyak bertanya untuk saat ini. Saat kita sampai di kota ini, pasti akan ada lebih banyak pemandangan tak terduga yang akan muncul." Setelah berkata demikian, Li Fugui berkata kepada penguasa istana Qiandong dan penguasa Sengyang serta yang lainnya di sampingnya, "Kalian cari saja tempat bersembunyi di luar kota ini terlebih dahulu. Setelah urusanku selesai, aku akan membawa Nona Putri Mayat ke sini untuk memanggil kalian, lalu kita akan kembali bersama." Lord Qiandong dan yang lainnya sudah ketakutan dengan kekejaman Ratu Mayat. Jika tidak ada Putri Mayat, mereka sebenarnya suka mengikuti Li Fugui untuk berkelana keliling dunia manusia. Tapi sekarang, dengan Putri Mayat yang terus mengikuti Li Fugui, jika mereka cukup bodoh untuk tetap mengikuti Li Fugui, mereka mungkin akan dibunuh oleh Putri Mayat wanita ini suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, Tuan Qiandong Mansion dan yang lainnya mengangguk tanda setuju. Li Fugui sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Hua Duo dan Sister Ming. Dia berkata kepada kedua gadis itu dengan sungguh-sungguh, "Saudari Ming, Duo, setelah kita memasuki kota, kalian dapat mencari hotel untuk menginap terlebih dahulu. Aku akan membawa Si Ji untuk melakukan beberapa urusan." Memang, Li Fugui juga khawatir jika dia terus bertindak bersama Ming Jie dan Hua Duo, Ratu Mayat mungkin akan menyebabkan bahaya tambahan pada Ming Jie dan Hua Duo. Saudari Ming dan Hua Duo secara alami memahami pikiran Li Fugui. Pada saat yang sama, di sepanjang perjalanan, mereka juga benar-benar menyaksikan kekejaman Ratu Mayat. Hal yang paling penting adalah, jenggot di dagu Hua Duo belum hilang. Dalam kasus ini, Hua Duo tidak akan bisa menerima ajakan pergi berbelanja. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa Li Fugui dan gadis mayat itu aktif di kota Hui. Jika gadis mayat itu menyerang Li Fugui, bukankah Fugui akan dalam bahaya? Pikirkan tentang ini, Suster Ming berbisik, "Fugui, kalau memang tidak berhasil, sebaiknya kita terus saja bersamamu." Tanpa diduga, sebelum Li Fugui sempat membuka mulutnya untuk mengatakan apapun, Si Ji menegangkan lehernya dan berkata dengan marah, "Apa yang ingin kau lakukan? Kukatakan padamu, Fugui dan aku bersama. Jangan pernah berpikir untuk mengikutiku." Saudaraku hanya milikku. Jika kau masih mengikuti kami, hari ini aku bisa membuatnya menumbuhkan jenggot di dagunya, dan besok, aku bisa membuat tanduk besar di dahimu. Li Fugui tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Suster Ming dan Hua Duo mengkhawatirkannya.
Untuk membuat kedua gadis itu merasa lebih nyaman, Li Fugui melangkah maju. Dia dengan lembut meraih tangan Suster Ming dan Hua Duo dan menyeret kedua gadis itu beberapa meter jauhnya. Kemudian dia berhenti dan menatap kedua gadis di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudari Ming, Duo, aku tahu kalian khawatir padaku. Tetapi di sepanjang jalan, aku telah menemui begitu banyak masalah yang sulit. Dan pada akhirnya, bukankah semuanya terpecahkan dengan lancar? Haha, aku yakin kali ini akan sama saja. Tenang saja, tidak akan ada kecelakaan." Mendengar Li Fugui mengatakan ini, Hua Duo sudah menangis. Dia menatap Li Fugui dengan sangat sedih dan berkata sambil terisak, "Fugui, bahkan salah satu gigimu telah dicabut demi umat manusia. Kau bersama wanita gila ini, aku benar-benar tidak bisa tenang." Li Fugui berkata terus terang, "Baiklah, tidak apa-apa. Gigiku dicabut, dan giginya juga dicabut, kan?" Selagi berbicara, Li Fugui melirik Suster Ming. Dia berharap Suster Ming dapat membujuk Hua Duo. Setelah mengetahui isi pikiran Li Fugui, Saudari Ming hanya bisa menarik kembali pikirannya untuk sementara, dan berbisik kepada Hua Duo di sampingnya, "Duo, Fugui berkata begitu, dan aku juga merasa tidak akan terjadi hal serius. Jangan ikuti Fugui kali ini, lagi pula, kita semua berada di kota yang sama. Jika Fugui benar-benar menemui kesulitan, dia pasti akan menghubungi kita." Meskipun Hua Duo merasa sedikit kesal, pada titik ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersikap keras kepala. Sebelumnya tidak ada putri mayat, dia telah menanyai Li Fugui berkali-kali. Namun Li Fugui selalu menghadapi keraguannya dengan senyuman. Tetapi sekarang, dengan kemunculan Ratu Mayat, Hua Duo tahu bahwa jika ia terus seperti ini, Fugui bukan saja akan berada dalam bahaya kematian, tapi kesengajaannya kemungkinan besar akan membawa bencana bagi seluruh umat manusia. Sadarilah ini, Hua Duo cemberut, mengangguk dan berkata, "Baiklah Fugui, kali ini aku akan mendengarkanmu." Setelah mendapat jawaban positif dari Hua Duo, Li Fugui akhirnya tersenyum sedikit. Dia berkata kepada Saudari Ming dan Hua Duo, "Baiklah, Qiandong dan yang lainnya sudah pergi. Sekarang kalian harus pergi ke kota lebih awal." Suster Ming bertanya, "Bagaimana denganmu?" Li Fugui menatap gadis mayat yang berdiri tidak jauh dari sana dan menatap kota Hui dengan linglung dan berkata, "Aku akan pergi ke kota bersamanya pada waktunya." Setelah mengatakan ini, Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Suster Ming dan berkata kata demi kata, "Saudari Ming, ada sesuatu yang harus Anda lakukan terlebih dahulu setelah memasuki kota." Suster Ming bertanya, "Ada apa?" Li Fugui berkata dengan serius, "Ketika Putri Mayat dan aku memasuki kota, semuanya pasti tidak akan berjalan mulus. Jika terjadi sesuatu yang istimewa, kami akan meminta departemen terkait di sini untuk bersiap menghadapi krisis yang tidak terduga." Suster Ming tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia mengangguk sedikit dan berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Fugui, jangan khawatir tentang masalah ini. Setelah Duo dan aku memasuki kota, kami pasti akan langsung menemui orang yang bertanggung jawab atas kota Hui dan menjelaskan situasinya kepadanya." Namun setelah selesai berbicara, Suster Ming masih tidak lupa berbisik kepada Li Fugui, "Namun Fugui, cobalah untuk tidak membuat terlalu banyak keributan di sini. Bagaimanapun, orang-orang biasa belum tahu tentang invasi ras iblis oleh ras manusia. Jika suaranya terlalu keras, saya khawatir akan menimbulkan kepanikan di antara umat manusia." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tentu saja,
Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampak insiden ini pada umat manusia. Setelah Suster Ming dan Hua Duo pergi, suasana menjadi sunyi senyap. Li Fugui menghampiri mayat gadis itu, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan menatap mayat gadis itu ke kejauhan. Setelah Si Ji merasakan Li Fugui mendekatinya, dia berbisik, "Ini sungguh menakjubkan. Aku ingat 1000 tahun yang lalu, dunia manusia pada dasarnya gelap gulita di malam hari. Aku tidak menyangka bahwa sekarang, kota di depan dipenuhi cahaya di mana-mana." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata kepada Si Ji, "Kamu mungkin tidak tahu, inilah yang disebut teknologi oleh umat manusia saat ini." Si Ji merasa sangat asing dengan kata-kata yang diucapkan Li Fugui. Dia berbalik dan bertanya, "Teknologi, apakah teknologi lebih hebat daripada sihir kita?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin tentang itu. Tetapi tampaknya kedua jenis kekuatan ini tidak dapat dibandingkan dalam satu tarikan napas yang sama." Teknologi manusia digunakan untuk memberi manfaat bagi umat manusia, tetapi penerima manfaat utama dari sihir yang kita praktikkan tampaknya hanya diri kita sendiri. Si Ji tidak setuju dengan sudut pandang Li Fugui. Dia berkata, "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Sihir yang kita praktikkan sebenarnya dapat mengubah banyak hal." Li Fugui bertanya, "Kalau begitu, katakan padaku, apa yang bisa diubah oleh praktik sihir kita?" Putri mayat berkata, "Ambil saja kamu sebagai contoh. Bukankah kamu menggunakan sihir yang telah kamu pelajari untuk mengubah nasib umat manusia?" Li Fugui tidak menyangka Si Ji akan mengatakan ini tiba-tiba. Dia menatap putri mayat dengan heran dan bertanya, "Kakak putri mayat, kamu tidak bercanda, kan?" "Haha, aku tidak menyangka kamu tahu bahwa aku sedang mencoba mengubah nasib umat manusia." Si Ji terkekeh dan berkata, "Kakak, apakah kamu lupa? Saat kita berada di Istana Matahari, kamu mengatakan bahwa para iblis akan menyerang manusia sekarang." Pikiran Li Fugui sedikit bingung, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah aku mengatakan itu?" Si Ji tersenyum seolah itu adalah hal yang wajar dan berkata, "Kakak, tentu saja kamu berkata begitu." "Baiklah, tidak ada gunanya membahas ini sekarang. Haha, kamu harus membawaku ke dunia manusia secepatnya." Li Fugui memandangi mayat gadis itu, setelah melihat apa yang dikenakan sang putri mayat. Dia tersenyum dan berkata, "Jika kau ingin aku membawamu ke dunia manusia, itu bagus. Tapi setelah kita sampai di sana, kau harus mengganti pakaian yang kau kenakan." Si Ji tidak menolak. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tentu saja, tidak masalah. Aku akan memakai apapun yang kau suruh. Tentu saja, jika kau tidak ingin aku memakai pakaian, tidak apa-apa. Aku akan mengikutimu tanpa busana." Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia berkata tanpa daya, "Ahem, tolong berhenti bicara omong kosong, oke? Kapan aku pernah ingin kau mengikutiku dalam keadaan telanjang?" Selagi dia berbicara, Li Fugui sudah berjalan perlahan menuju jalan yang tidak jauh di depannya. Putri mayat mengikuti dari belakang Li Fugui, melihat mobil yang lewat di jalan di depan. Si Ji bertanya, "Kakak, apa yang berlarian di jalan ini?" Li Fugui menjawab, "Mobil adalah produk teknologi." Si Ji seperti gadis konyol yang tidak tahu apa-apa saat ini, bergumam dengan suara rendah, "Sebuah produk teknologi. Kamu bilang itu lahir dari teknologi?" Li Fugui tahu bahwa dia tidak akan mampu menjelaskan masalah ini kepada Si Ji dalam beberapa kata. Karena Si Ji sudah memahaminya seperti ini, dia tidak menjelaskannya dan hanya tersenyum dan berkata, "Ya, begitulah." Si Ji menghela napas, "Kakak, seberapa besar teknologinya?"
Bagaimana dia bisa melahirkan sesuatu yang begitu besar? Li Fugui merasa geli dan berkata, jangan khawatir tentang seberapa canggih teknologinya. Sebelum kita benar-benar memasuki dunia manusia, aku harus membuat 3 aturan denganmu. Bersambung.